Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman sekelompok saya akan menjelaskan bab 4 pada akuntansi internasional, yaitu akuntansi komparatif Amerika dan Asia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akuntansi internasional kelas B dengan anggota yang pertama saya, Arfianda Rahma Fauzia dengan NIM 2019-12223, yang kedua Ayu Fajrin Ramadhani NIM 2019-12227, ketiga Devi Silviani NIM 2019-12097, dan yang terakhir Dealita Trisnia Calim NIM 2019-12111 dengan dosen pengampu Ibu Susana Himawati SE MSI. Universitas Muria Kudus. Pada bab 4 akan membahas akuntansi dari 5 negara, 2 di benua Amerika yaitu Meksiko dan Amerika Serikat, serta 3 di benua Asia yaitu Cina, India, dan Jepang. Amerika Serikat dan Jepang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, sementara Meksiko, Cina, dan India memiliki perekonomian yang baru muncul. Dibandingkan dengan negara lain, Amerika Serikat merupakan pusat perekonomian terbesar dan rumah bagi perusahaan-perusahaan besar bertaraf multinasional. Jepang menjadi negara dengan perekonomian tertinggi kedua, serta menjadi rumah untuk bisnis-bisnis terbesar di dunia. Sementara Meksiko, India, dan Cina merupakan negara dengan perekonomian yang baru muncul. Selain itu, sistem akuntansi di Meksiko memiliki bentuk yang hampir serupa dengan akuntansi di negara-negara Latin lainnya. Sedangkan Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan perekonomiannya berubah dari perekonomian terpusat menjadi market oriented. Begitu juga dengan negara India yang merupakan negara dengan populasi terbesar kedua setelah Cina. Yang pertama, Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Board, atau biasa disebut juga FASB. Akan tetapi, yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan Komisi Keamanan dan KERS, atau Securities and Exchange Commission atau juga SEC. A. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. SEC memiliki kewenangan penuh untuk menjelaskan standar akuntansi dan laporan perusahaan publik. Akan tetapi bergantung pada sektor swasta dalam penerapan standarisasi tersebut. FASB dibentuk pada tahun 1973 dan pada Desember 2006 telah mengeluarkan laporan standar akuntansi keuangan 158 dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para investor, baik yang telah maupun yang berpotensi menjadi investor, kreditor, dan lainnya, yang memutuskan untuk mengambil kredit, investasi, dan sebagainya. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau Generally Accepted Accounting Principles atau bisa disebut juga GAAP terdiri atas seluruh standar akuntansi keuangan, peraturan, dan regulasi yang harus dipatuhi dalam mempersiapkan laporan keuangan dengan komponen utama dari GAAP ini adalah SFASS. B. Laporan keuangan. Laporan keuangan di Amerika Serikat meliputi 1. Laporan manajemen, 2. Laporan auditor independen, 3. Laporan keuangan primer yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas pemegang saham, 4. Diskusi manajemen dan analisa hasil operasional dan kondisi keuangan, 5. Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan, 6. Catatan atas laporan keuangan, 7. Perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun, 8. Data triwulan terpilih. C. Patokan akuntansi. Penggabungan bisnis harus dilakukan seperti sebuah pembelian. Goodwill dikapitalisasi sebagai selisih antara harga pasar yang dipertimbangkan dalam pertukaran dengan harga pasar di bawah aset bersih yang diperoleh. Usaha gabungan dihitung dengan menggunakan metode ekuitas, yaitu 20% sampai 50% perusahaan gabungan. LIFO, FIFO, dan metode rata-rata diperbolehkan dan telah digunakan secara luas untuk menetapkan harga persediaan. Meksiko. Meksiko adalah negara dengan penduduk berbahasa Spanyol terbanyak di dunia dan negara dengan populasi terbesar kedua di Amerika Latin atau setelah Brasil dengan populasi berbahasa Portugis. Meksiko juga memiliki free market ekonomi yang besar. Perusahaan milik pemerintah atau yang dikontrol perusahaan menguasai industri perminyakan dan sarana umum.
sedangkan perusahaan milik swasta mendominasi pabrik, konstruksi, tambang, hiburan, serta industri pelayanan. Meksiko merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-12 atau dalam hal produk domestik bruto. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Mexican Commercial Code dan Hukum Pendapatan Pajak mengandung persyaratan untuk menjaga kumpulan data pembukuan tertentu dan mempersiapkan laporan keuangan. Akan tetapi, pengaruh mereka terhadap laporan keuangan secara umum tidaklah besar. Bersifat kode law dan standarisasi akuntansi dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standard. Standar proses audit dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accounts melalui Auditing Standard and Procedure Commission, menggunakan pendekatan sistem Inggris Amerika atau Anglo-Saxon. Laporan keuangan. Tahun fiskal perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan kalender tahunan. Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan laporan keuangan di Meksiko harus disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi dan harus meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan. Patokan akuntansi. Yang pertama, bisnis gabungan menggunakan metode pembelian. Yang kedua, goodwill merupakan kelebihan harga pembelian terhadap nilai sekarang aset bersih yang didapatkan. Yang ketiga, aset berwujud atau tidak berwujud didepresiasi atau diamortisasi berdasarkan masa manfaat. Yang keempat, biaya penelitian dibebankan saat terjadinya, dan biasanya pengembangan dikapitalisasi dan diamortisasi saat kemungkinan teknologi hadir. Yang kelima, sewa guna usaha termasuk ke dalam financial lease atau operational lease. Yang keenam, kerugian bersyarat diakui ketika mungkin terjadi dan dapat diukur. Yang ketujuh, cadangan tak terduga tidak dapat diterima oleh GAAP Meksiko. Yang kedelapan, pajak tangguhan disediakan dengan menggunakan metode kewajiban. Selanjutnya adalah Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi, dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Untuk memahami sistem pembukuan Jepang, kita harus memahami budaya, praktik bisnis, dan sejarah Jepang. Jepang merupakan negara yang masyarakatnya masih memegang kuat tradisi agama dan budaya. Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas tersendiri dan seringkali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Keterhubungan daerah investasi industri konglomerat raksasa ini disebut keiretsu. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada 3 badan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Perusahaan yang disebut Company Law. Yang kedua, Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas disebut Securities and Exchange. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan yang disebut Corporate Income Tax Law. Ketiga badan hukum tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Undang-undang perusahaan diatur oleh Ministry of Justice, dikembangkan dari hukum komersial Jerman. Peraturan ini diundang-undangkan pada tahun 1890, tetapi tidak diimplementasikan hingga 1899. Proteksi pemegang saham dan kreditor merupakan prinsip dasar dengan kepercayaan yang tinggi pada patokan harga perolehan. Kepemilikan perusahaan publik harus memenuhi persyaratan lanjutan dari Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas atau disebut SEL, yang diatur oleh Financial Service Agency atau FSA. SEL tersebut dibentuk setelah Securities Act AS dan menitik beratkan pada Jepang melalui Amerika Serikat selama AS bekerja pada Perang Dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk menyediakan informasi bagi pembuatan keputusan investasi. Bagaimanapun, pendapatan bersih dan ekuitas pemegang saham dianggap setara oleh Undang-Undang Perusahaan dan SEL hingga kini terdapat lembaga penasehat khusus
terhadap FSA bertanggung jawab untuk mengembangkan standarisasi pembukuan berdasarkan sel. Lembaga tersebut adalah Business Accounting Deliberation Council atau BADC, sekarang menjadi Business Accounting Council atau BAC. Bagaimanapun, perubahan besar tersebut muncul pada tahun 2001 dengan dibentuknya Accounting Standard Board of Japan dan berhubungan dengan Yayasan Financial Accounting Standard Foundation. Accounting Standard Board of Japan kini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan standarisasi pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. Laporan keuangan. Perusahaan yang bergabung di bawah Undang-Undang Perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para pemegang saham, yang isinya antara lain, yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, yang keempat laporan bisnis, dan yang kelima jadwal terkait. Catatan yang melengkapi neraca dan laporan laba rugi menggambarkan kebijakan akuntansi dan menyediakan tambahan lain seperti pada negara-negara lain. Laporan bisnis berisikan ringkasan sistem bisnis dan pengendalian internal mereka, serta informasi mengenai operasional, posisi keuangan, dan hasil operasional. Beberapa jadwal penemuan juga dibutuhkan, tetapi terpisah dari catatan-catatan, yaitu ada perubahan pada obligasi dan utang jangka pendek dan panjang, perubahan pada aktiva tetap dan akumulasi penyusutan, aset yang dijaminkan, jaminan utang, perubahan pencadangan, jumlah dari dan untuk pemegang saham, kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan serta jumlah saham anak perusahaan, penerimaan dari anak perusahaan, transaksi dengan direktur auditor berwenang, pemegang saham dan pihak ketiga yang menghasilkan konflik kepentingan, dan yang terakhir, pembayaran gaji kepada direktur dan auditor berwenang. Informasi tersebut disiapkan untuk 1 tahun pada dasar induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang. Undang-undang perusahaan tidak membutuhkan laporan arus kas atau dana. Berikutnya, patokan akuntansi. Undang-undang perusahaan membutuhkan perusahaan besar untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan. Akun perusahaan pribadi merupakan dasar bagi laporan gabungan, dan prinsip akuntansi yang sama normalnya digunakan pada kedua tingkatan. Metode pooling of interest atau penyatuan saham untuk bisnis gabungan digunakan pada situasi tertentu saja di mana tidak ada perusahaan yang mengontrol perusahaan lainnya. Sebaliknya, bisnis gabungan dihitung karena pembelian. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar aset bersih yang didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang, serta subjek terhadap tes penurunan nilai. Metode ekuitas digunakan untuk investasi dalam perusahaan afiliasi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh signifikan daripada kebijakan operasional dan finansial. Metode ekuitas juga digunakan untuk menghitung proyek gabungan. Gabungan yang proporsional tidak diperbolehkan. Banyak praktik akuntansi mendeskripsikan bahwa hal tersebut diimplementasikan pada beberapa tahun terakhir sebagai hasil dari akuntansi Big Bang yang disebut sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain, yang pertama, adanya kebutuhan daftar perusahaan untuk laporan arus kas. Yang kedua, penambahan jumlah anak perusahaan yang bergabung berdasarkan kontrol daripada persentase kepemilikan. Yang ketiga, penambahan jumlah perusahaan afiliasi yang dilaporkan menggunakan metode ekuitas berdasarkan signifikasi pengaruh daripada persentase kepemilikan. Menilai investasi sekuritas pada pasar bukan pada biaya. Yang kelima, menilai persediaan dengan biaya yang lebih rendah atau nilai bersih daripada rendah biaya. Yang keenam, pencadangan penuh atas pajak tangguhan. Yang terakhir, akrual penuh bagi kewajiban pensiun dan pemberhentian kerja lainnya. Cina. Sejak 1970, Cina telah mengubah kebijakan perekonomian
dari perekonomian terpusat ke perekonomian pasar. Adapun peraturan dan pembinaan akuntansi yaitu Cina telah mengembangkan perekonomian pasar dan sejak 1 Juli 1993 diterbitkan Accounting Standard for Business Enterprises atau ASBE dan tahun 2005 semua perusahaan di Cina wajib menggunakan ASBE sebagai standar pelaporannya. Untuk auditornya, Cina membentuk CICPA yang mengatur syarat menjadi seorang CPA. Adapun regulatornya yaitu The State Council atau Departemen Keuangan, The China Accounting Standard Committee atau CASG, The China Securities Regulatory Commissions atau CSRC, dan The Chinese Institute of Certified Public Accountants atau CACPA. Adapun regulasinya yaitu Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprises atau FARR dan Accounting Standard for Business Enterprises atau ASBI. Adapun laporan keuangannya yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan yang mencakup laporan kebijakan akuntansi. Laporan tambahan dibutuhkan untuk pengungkapan penurunan nilai aset, perubahan pada struktur modal, apropriasi laba, dan bisnis, dan serta segmen geografis. Pelaporan keuangan terjadwal dan lengkap ditekankan adanya neraca yang merefleksikan sumber daya dan penggunaan dana. Sistem ini berfokus pada pemeliharaan dan akuntabilitas atau pemenuhan produksi dan tujuan lainnya sebagaimana penyatuan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu mengenai negara India. Setelah kemerdekaan, India menganut sistem perekonomian sosialis. Tetapi mulai krisis ekonomi pada tahun 1991, India mulai membuka pasarnya ke dunia internasional. Peraturan dan pembinaan akuntansi. Sumber standar akuntansi keuangan India adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Tahun 1949 dibentuk Institute of Chartered Accountants of India yang bertanggung jawab mengembangkan standar akuntansi keuangan di India. Tahun 2006, pemerintah mengumumkan untuk memperkenalkan peraturan baru, yaitu IFRS, dan institusi akuntansi menanggapi kemungkinan tersebut dengan mempelajari penerapan IFRS secara utuh di India. Adapun regulatornya yaitu The Institute of Chartered Accountants of India, Accounting Standard Board, Auditing and Assurance Standard Board, Securities and Exchange Board of India. Regulasinya yaitu Undang-Undang tahun 1857 dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi tahun 1866, Indian Accounting Standards dan Auditing Assurance Standards. Laporan keuangannya yaitu neraca 2 tahun, laporan laba rugi, laporan arus kas, kebijakan akuntansi, serta catatan. Perusahaan tidak terdaftar hanya perlu menyiapkan laporan inti saja. Perusahaan terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti, laporan keuangan triwulan, dan menyediakan diskusi dan analisis manajemen yang menyangkut semua topik seperti halnya struktur industri dan pengembangannya. Kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, kendali internal, dan risiko yang mempengaruhi performa bisnis atau produk. Dari segi penggabungan usaha, pembelian atau pooling, Amerika Serikat pembelian, Meksiko pembelian, Jepang keduanya, Cina pembelian, dan India keduanya. Dari segi goodwill, Amerika Serikat, Meksiko, dan Cina menggunakan kapitalisasi dan uji penurunan nilai, sedangkan Jepang dan India menggunakan kapitalisasi dan amortisasi dan uji penurunan nilai. Dari segi asosiasi, semua negara menggunakan metode yang sama yaitu metode ekuitas. Dari segi penilaian aset, Amerika Serikat menggunakan harga perolehan, Meksiko penyesuaian kisaran harga, Jepang dan Cina harga perolehan, dan India harga perolehan dan harga wajar. Dari segi biaya depresiasi, Amerika Serikat dan Meksiko berbasis ekonomi, Jepang berbasis pajak, Cina berbasis ekonomi, dan India berbasis ekonomi. Dari segi penilaian persediaan, Amerika Serikat boleh, Meksiko tidak digunakan, Jepang boleh, Cina dilarang, dan India juga dilarang. Dari segi kemungkinan rugi, semua negara diakui.
Dari segi sewa pembiayaan, semua kelima negara dikapitalisasi. Dari segi pajak tangguhan, kelima negara juga diakui. Dari segi cadangan untuk memutuskan pendapatan, untuk Amerika Serikat tidak, Meksiko tidak, Jepang tidak, Cina tidak, dan India hanya berapa. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.